Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat kalian yang mengklik video ini. Sebelum kalian nonton videonya, alangkah baiknya kalian like and comment di bawah ini. Karena kalau tidak, tangan kalian bisa gatal-gatal. Oke, enjoy the video. Ya baik, kami dari kelompok 9 yang diantaranya Dini Nur Maulida, Fahmi Ibrahim, dan Yanti Yulianti. Nah, kami akan menerangkan tentang bimbingan bagi anak berkelainan. Baik, di sini ada 4 penjelasan dari bimbingan bagi anak berkelainan. Yang pertama yaitu pengertian anak berkelainan. Yang kedua, jenis-jenis anak berkelainan. Yang ketiga, karakteristik masing-masing jenis anak berkelainan. Dan yang keempat, yang terakhir, teknik bimbingan khusus yang dikaitkan bagi anak berkelainan. Untuk pengertian anak berkebutuhan akan dijelaskan oleh Fahmi Ibrahim. Waktu dan tempat dipersilahkan. Saya, Fahmi Ibrahim, akan menerangkan pengertian murid berkelainan. Nah, apa sih yang disebut murid berkelainan? Nah, murid berkelainan ini adalah anak yang mengalami penyimpangan dari arah rata-rata atau normal, baik dalam segi fisik, kecerdasan, kemudian indera, komunikasi, perilaku, atau gabungan hal-hal itu, sehingga ia membutuhkan program dan layanan pendidikan secara khusus guna mengembangkan potensi secara optimal. Nah, jadi itu yang disebut murid berkelainan. Nah, baik teman-teman, nah itulah yang dinamakan anak berkelainan. Oke, sekarang kita untuk ke selanjutnya, yaitu jenis-jenis anak berkelainan yang akan dijelaskan juga masih dengan Fahmi Ibrahim. Waktu dan tempat dipersilahkan. Adapun jenis-jenis anak berkelainan berdasarkan USPN tahun 1994 2006 tentang jenis-jenis kelainan peserta didik dikemukakan dalam satu, kelainan fisik yang meliputi diantaranya tunanetra. Pengertian tunanetra tidak saja mereka yang buta, tetapi mencakup juga mereka yang mampu melihat tetapi terbatas sekali dan kurang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup sehari-hari, terutama dalam belajar. Nah, untuk yang kedua yaitu tunarungu. Nah, untuk tunarungu dapat diartikan sebagai suatu keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai rangsangan, terutama melalui indera pendengarannya. Nah, untuk yang ketiga yaitu tunadaksa. Untuk tunadaksa berarti suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, kemudian pada otot atau sendi dalam fungsinya yang normal. Nah, ada juga kelainan mental yaitu tunagrahita. Nah, untuk tunagrahita, yang disebut tunagrahita itu ya adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan anak yang mempunyai kemampuan intelektual yang di bawah rata-rata. Nah, untuk selanjutnya yaitu kelainan perilaku yaitu tunalaras. Apa sih yang dinamakan tunalaras? Nah, tunalaras itu yaitu anak yang berumur 6 sampai 17 tahun dengan karakteristik bahwa anak tersebut mengalami gangguan atau hambatan emosi dan berkelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Untuk yang selanjutnya yaitu kelainan peserta didik dapat juga terwujud sebagai kelainan ganda. Mungkin itu untuk jenis-jenis anak berkelainan. Baik, terima kasih kepada Fahmi Ibrahim yang sudah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya kita masuk ke pembahasan karakteristik masing-masing jenis anak berkelainan yang akan dijelaskan oleh Yanti.
Waktu dan tempat dipersilahkan. Karakter masing-masing jenis anak berkelainan. Anak berkelainan fisik yaitu anak tunanetra memiliki beberapa karakteristik. Secara fisik, anak-anak tunanetra nampak sekali adanya kelainan pada organ mata yang secara nyata dapat dibedakan dengan anak-anak normal pada umumnya. Hal ini terlihat dalam aktivitas mobilitas dan respon motorik yang merupakan umpan balik dari stimulasi visual. Dilihat dari segi motorik anak, tunanetra kurang mampu melakukan orientasi lingkungan, sehingga mereka harus belajar bagaimana berjalan dengan anak dan efisien dalam suatu lingkungan dengan berbagai keterampilan orientasi dan mobilitas. Anak tunanetra sering menunjukkan perilaku stereotip sehingga menunjukkan perilaku yang tidak semestinya. Misalnya, sering menekan matanya, membuat suara dengan jarinya, menggoyang-goyangkan kepala dan badan atau berputar-putar. Pada dasarnya, anak-anak tunanetra kemampuan akademiknya seperti anak normal pada umumnya. Hanya saja, pengaruhnya pada perkembangan keterampilan akademis, khususnya dalam bidang membaca dan menulis. Dengan kondisi yang demikian, maka tunanetra mempergunakan berbagai alternatif media atau alat untuk membaca dan menulis sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Misalnya, menggunakan huruf braille atau huruf cetak dengan berbagai alternatif ukuran. Dengan penilaian dan pembelajaran yang sesuai, tunanetra dapat mengembangkan kemampuan membaca dan menulisnya seperti anak-anak lain yang dapat melihat. Anak tunanetra sering mempunyai kesulitan dalam melakukan perilaku sosial yang benar. Hal ini akibatnya dari ketunanetraannya yang berpengaruh terhadap keterampilan sosial. Oleh sebab itu, perlu mendapatkan latihan langsung dalam bidang pengembangan persahabatan, menjaga kontak mata atau orientasi wajah, penampilan postur tubuh yang baik, mempergunakan gerakan tubuh dan ekspresi wajah, mempergunakan intonasi suara atau bicara dalam mengekspresikan perasaan, menyampaikan pesan yang tepat pada waktu melakukan komunikasi. Dengan adanya keterbatasan pada anak tunanetra, maka mengakibatkan dalam memperoleh pengalaman sangat sedikit. Hal ini berpengaruh pada sikapnya, di mana ia selalu curiga, tersinggung, dan tergantung pada orang lain dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, karakteristik anak tunarungu. Antara lain, anak tunarungu dari segi fisik berjalannya kaku, agak bungkuk, bernapasnya pendek, tidak teratur, dan cara melihatnya agak beringas. Anak tunarungu bahasanya miskin akan kosakata, sulit mengartikan kata-kata yang mengandung ungkapan, dan tata bahasanya kurang teratur. Anak tunarungu intelektualnya normal, namun akibatnya dari keterbatasannya dalam berkomunikasi dan berbahasa, maka perkembangannya menjadi lamban. Hal ini mengakibatkan perkembangan akademiknya mengalami keterlambatan. Anak tunarungu juga dalam hubungan sosialnya dengan orang lain sering merasa curiga, bersikap agresif. Hal ini terjadi karena mereka tidak dapat memahami apa yang dibicarakan orang lain akibat dari kelainan pada fungsi pendengarannya. Kemudian karakteristik anak tunadaksa, yaitu gangguan motorik meliputi motorik halus dan kasar, yang meliputi kekakuan, kelumpuhan, gerakan-gerakan yang tidak dapat dikendalikan, gerakan ritmis, dan gangguan keseimbangan. Gangguan sensoriknya berupa gangguan pada penglihatan, pendengaran, perabaan, dan penciuman, dan perasa. Hal ini terjadi karena ketidakseimbangan otot-otot mata sebagai akibat kerusakan otak. Tingkat kecerdasan pada anak cerebral palsy bervariasi, mulai dari tingkat yang paling rendah sampai Gifford. Sekitar 45% mengalami keterbelakangan mental dan 35% lagi mempunyai tingkat kecerdasan normal dan di atas rata-rata, sedangkan sisanya cenderung di bawah rata-rata. Anak jenis ini mengalami gangguan
wicara yang disebabkan oleh kelainan motorik otot-otot wicara, terutama pada organ artikulasi seperti lidah, bibir, dan rahang bawah. Ada pula yang disebabkan karena kurang terjadi proses interaksi dengan lingkungan. Dengan kondisi seperti itu, maka anak-anak ini berbicara kurang jelas dan sulit diterima oleh orang lain. Emosi anak seperti ini juga secara umum tidak jauh berbeda dengan anak-anak normal pada umumnya. Hanya saja jika ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dapat menyebabkan emosinya tidak terkendali. Selain itu, dipengaruhi juga oleh sikap masyarakat terhadap anak-anak yang kurang beruntung. Dapat menimbulkan anak menjadi rendah diri, mudah tersinggung, menyendiri, kepercayaan dirinya kurang dapat menyesuaikan diri, dan kurang dapat bergaul dengan lingkungannya. Kemudian, anak berkelainan emosional. Karakteristik anak tunagrahita. Untuk memahami karakteristik anak tunagrahita, maka perlu disesuaikan dengan klasifikasinya. Karena setiap kelompok memiliki ciri-ciri yang berbeda sesuai dengan aspek-aspek, yaitu kecerdasan sosial, fungsi mental, dorongan dan emosi, kepribadian, serta organisme. Di bawah ini, masing-masing aspek akan menjelaskan karakteristiknya sebagai berikut. Anak tunagrahita memiliki tingkat kecerdasan hanya mampu mencapai setingkat usia mental anak sekolah dasar 2 sampai dengan 4. Dalam hal belajar, sukar memahami masalah yang bersifat abstrak. Anak tunagrahita memiliki tingkat kecerdasan hanya mampu mencapai setingkat usia mental anak sekolah dasar 2 sampai 4. Dalam hal belajar, sukar memahami masalah dan bersifat abstrak. Dalam hal bersosialisasi, anak tunagrahita mengalami keterlambatan jika dibandingkan dengan anak normal pada umumnya. Selain itu, anak tunagrahita kurang dapat mengurus atau memelihara dirinya sendiri sehingga selalu tergantung pada orang lain. Anak tunagrahita mengalami kesukaran dalam memusatkan perhatian. Jangkauan perhatiannya sangat sempit dan cepat beralih. Mudah lupa, sulit mengungkapkan kembali suatu ingatannya sehingga kurang sanggup untuk mengerjakan suatu tugas. Anak tunagrahita keadaan emosinya lemah, dorongan biologisnya dapat berkembang, tetapi penghayatannya terbatas pada perasaan senang, takut, marah, dan benci. Bagi anak tunagrahita, ringan mempunyai kehidupan emosi hampir sama dengan anak normal, hanya saja kurang mampu menghayati perasaan bangga serta kurang bertanggung jawab. Anak tunagrahita kemampuan bahasanya sangat terbatas, terutama yang berkaitan dengan pembendaharaan kata yang abstrak. Pada anak tunagrahita, banyak yang mengalami gangguan bicara yang disebabkan cacat artikulasi serta masalah pada pembentukan bunyi. Anak tunagrahita mengalami kesulitan membaca dan menghitung, namun demikian masih bisa dilatih untuk menghitung. Anak ini juga mempunyai kepribadian yang tidak percaya diri, tidak mampu mengontrol dan mengarahkan dirinya sehingga lebih banyak tergantung kepada orang lain. Anak tunagrahita juga kategorinya berat, kurang mampu mengorganisasikan dirinya sendiri. Hal ini dapat dilihat dari sikap gerak langkahnya kurang serasi. Pendengaran dan penglihatannya tidak dapat difungsikan, kurang rentan terhadap perasaan sakit dan terhadap bau yang kurang enak, serta makan yang kurang enak. Selain karakteristik seperti apa yang dijelaskan tadi, dapat dispesifikasikan berdasarkan berat ringannya kelainan pada anak tunagrahita, yaitu mampu didik yaitu anak tunagrahita yang mempunyai kecerdasan antara 50 sampai 70 skala. Anak seperti ini masih mempunyai kemampuan untuk didik dalam bidang akademis secara sederhana, yaitu membaca, menulis, dan berhitung. Mampu latih, yaitu anak tunagrahita yang mempunyai IQ berkisaran antara 30 sampai 50,
kemampuan berpikirnya setara dengan anak normal umur 8 tahunan. Anak seperti ini kurang mampu mengikuti pelajaran yang bersifat akademik maupun sederhana seperti membaca, menulis, dan berhitung. Perlu rawat, yaitu anak tunagrahita yang paling berat, mempunyai IQ di bawah 25. Anak seperti ini tidak mampu lagi dilatih keterampilannya dan selama hidupnya akan tergantung pada orang lain. Kemudian karakteristik anak tunalaras. Anak tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan perilaku yang ditunjukkan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun dalam lingkungan sosialnya. Anak seperti ini mempunyai kecerdasan seperti anak normal pada umumnya, hanya mereka mengalami masalah pada perilaku sosial. Beberapa karakteristik yang menonjol yaitu karakteristik umum: mengalami gangguan perilaku, suka berkelahi, memukul, menyerang, merusak milik sendiri atau orang lain, melawan, berbohong, mencuri, tidak bisa diam dan tidak dipercaya, dan sebagainya. Kemudian mengalami kecemasan, kekhawatiran, cemas, ketakutan, merasa tertekan dan tidak mau bergaul, menarik diri, bimbang, sering menangis, malu, dan sebagainya. Kurang dewasa, suka berfantasi, berangan-angan, mudah dipengaruhi, kaku, pasif, suka mengantuk, mudah bosan. Kemudian agresif, memiliki geng jahat, suka mencuri dengan kelompoknya, royal terhadap teman jahatnya, sering bolos sekolah, sering pulang larut malam, suka minggat dari rumah. Karakter sosial atau emosi, sering melanggar norma masyarakat, sering mengganggu dan bersifat agresif. Secara emosional, sering merasa rendah dan mengalami kecemasan. Karakteristik akademik, prestasi belajarnya seringkali jauh di bawah rata-rata, seringkali tidak naik kelas, seringkali membolos sekolah, seringkali melanggar peraturan sekolah dan lalu lintas. Baik teman-teman, kita ucapkan terima kasih kepada Saudari Yanti yang sudah memaparkan materinya. Iya, baik teman-teman, sekarang kita lanjutkan ke materi bimbingan khusus yang diberikan bagi murid berkelainan yang akan dijelaskan oleh Saudari Dini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Di sini saya akan membahas poin yang kedua, yaitu bimbingan khusus yang diberikan bagi murid berkelainan. Yang pertama, tunanetra. Alternatif bantuan yang diberikan terutama pada saat memasuki lingkungan baru, seorang anak tunanetra harus diberikan bantuan tentang proses komunikasi verbal, mengembangkan semangat dan konsep diri yang positif, serta mengenal gambaran lingkungan sekitarnya dengan sejelas-jelasnya. Yang kedua, tunarungu. Alternatif yang dapat diberikan pada anak tunarungu diantaranya bimbingan komunikasi, bertujuan membantu anak dalam memperlancar komunikasi. Bimbingan pribadi, bertujuan agar anak dapat mengenal dirinya, menyadari kemampuan dan kekurangannya, serta memiliki kestabilan emosi. Bimbingan sosial, bertujuan untuk mengembangkan kemampuan anak agar dapat bergaul dengan orang lain secara positif. Yang ketiga, tunadaksa. Alternatif bantuan yang dapat diberikan pada anak tunadaksa diantaranya mengembangkan diri sendiri, menghargai anak dengan cara menerima apa adanya sehingga anak merasa bahwa dirinya adalah sebagai seorang pribadi yang berharga. Lalu, dukungan keluarga dan masyarakat terhadap anak tunadaksa memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan kepribadiannya. Yang keempat, tunagrahita. Anak tunagrahita lebih difokuskan pada pihak orang tuanya, kepada mereka yang diberikan bimbingan tentang upaya menghilangkan perasaan kecewa karena memiliki anak yang cacat, mengembangkan sikap respek terhadap anak,
Mengembangkan kemandirian anak dengan cara tidak memberikan perlakuan yang berlebihan. Dan yang kelima, tunalaras. Upaya pemberian bantuan yang diberikan pada mereka diantaranya memperhatikan kebutuhan anak, membimbing kedisiplinan, memberikan kesibukan sebagai pemanfaatan waktu yang luang, membantu pengembangan konsep diri yang positif, membantu anak dalam mengembangkan kesadaran untuk mentaati ajaran agama secara intensif, menghindarkan mereka dari ketergantungan dan menguatkan ketidakberdayaan. Dan yang terakhir, merujuk anak ke pihak yang lebih berwenang, seperti psikologi. Baik, terima kasih kepada Saudari Dini yang sudah memaparkan materinya. Dan tak lupa kepada kawan-kawan sekalian yang sudah memperhatikan presentasi ini, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.